Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yo, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, akhirnya salah satu leaker yaitu Puppies telah memberikan hint atau preview spoiler One Piece chapter 1125, di mana menurut Puppies, chapter kali ini akan memberikan beberapa informasi penting sebelum memasuki Ars Elbaf. Yap, Puppies juga mengatakan bahwa insiden Egghead yang mengguncang dunia telah berakhir, sehingga fokus cerita saat ini akan berfokus pada art selanjutnya, yaitu Elbaf. Menariknya, para leaker juga menjelaskan bahwa chapter 1125 akan menjadi chapter yang hype. Jelas hal ini pun menjadi sebuah indikasi jika chapter 1125 akan menampilkan kejutan-kejutan besar yang telah Oda Sensei persiapkan. Pasalnya, Ars Elbaf diyakini kuat akan menjadi ars yang panjang dan kompleks, sehingga cerita Ars Elbaf pun akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, apabila kita kaitkan dengan sosok misterius yang muncul di akhir chapter 1124 yang lalu, sosok misterius ini akan diperlihatkan di bagian awal Ars Elbaf, atau lebih tepatnya ketika kelompok bajak laut topi jerami sampai di Pulau Elbaf. Yap, sosok misterius ini tentunya akan menjadi sebuah pembuka untuk menentukan konflik apa yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami nantinya. Dan seperti yang banyak diyakini oleh para fan One Piece, bahwa sosok tersebut adalah Chopper Gaban. Nah, di momen ini diketahui bahwa Chopper Gaban tidak datang sendirian ke Pulau Elbaf. Rupanya, Chopper Gaban ini telah menjemput beberapa kru mantan anggota bajak laut Goldie Roger, termasuk telah menghubungi Silver Rayleigh untuk datang ke Pulau Elbaf. Namun, butuh waktu bagi Rayleigh untuk tiba di Pulau Elbaf, karena seperti yang kita tahu, jarak dari Kepulauan Sabaody ke Pulau Elbaf tentunya cukup memakan waktu, sehingga kemunculan Silver Rayleigh di Pulau Elbaf nantinya akan diperlihatkan ketika sudah memasuki pertengahan Ars Elbaf. Nah, menariknya, ketika nantinya kelompok bajak laut topi jerami tiba di Pulau Elbaf, Chopper Gaban yang telah mengetahui bahwa Luffy pernah dilatih oleh Rayleigh ketika time skip, membuatnya tertarik untuk menguji kemampuan dari Luffy dan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya. Di momen ini, Chopper Gaban tentunya akan merahasiakan identitasnya sebagai mantan anggota bajak laut Goldie Roger, sehingga kelompok bajak laut topi jerami pun tidak segan untuk melawan Chopper Gaban. Kemudian setelah itu, pertarungan antara kelompok bajak laut topi jerami dan Chopper Gaban pun telah dimulai. Nah, tepat di momen ini, Luffy sangat terkejut saat mengetahui kemampuan haki dari Chopper Gaban yang sangat mirip seperti Rayleigh. Bukan hanya itu saja, beberapa mantan anggota bajak laut Goldie Roger pun diperlihatkan bertarung dengan beberapa anggota bajak laut topi jerami yang lainnya. Bahkan menariknya, ketika salah satu mantan anggota bajak laut Goldie Roger yang juga merupakan seorang pendekar pedang, yaitu Taro, dirinya cukup terkejut saat mengetahui kemampuan Zoro yang sangat mirip sekali dengan Oden. Bahkan Taro pun menyadari bahwa pedang Enma yang dimiliki oleh Zoro adalah pedang yang pernah digunakan oleh Oden. Lalu kemudian di sisi lain, kita juga diperlihatkan pertarungan antara Sanji yang bertarung dengan Mr. Momora. Ya, Mr. Momora ini sangat mirip sekali dengan Sanji. Kemampuan bertarungnya juga mengandalkan kaki, meskipun terkadang dia juga menggunakan sebuah belati. Selain itu, Jinbe juga diperlihatkan sedang bertarung melawan Sunbel, yang juga merupakan ras manusia ikan. Yap, pertarungan antara Jinbe dan Sunbel ini cukup berjalan menarik. Mereka berdua saling jual beli serangan. Bahkan teknik keduanya pun sama-sama handal dalam menggunakan teknik Fishman Karate. Nah, di momen ini Jinbe sempat dibuat penasaran dengan sosok Sunbel, karena selama ini dia tidak pernah mendapatkan informasi tentang sosok Sunbel. Padahal Jinbe sendiri pasti akan tahu, atau paling tidak kenal jika ada sosok sesama ras manusia ikan. Sementara itu, Usopp juga diperlihatkan mendapatkan lawan yang cukup tangguh. Yap, dia adalah Peter Mo, salah satu penembak jitu di kelompok bajak laut Goldie Roger.
Nah, Peter Mo sendiri menggunakan sebuah senjata laras panjang yang sangat mirip seperti shotgun. Bahkan di momen ini kita diperlihatkan kemampuan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Peter Mo untuk membaca serangan dari Usopp. Di sisi lain, saat Luffy terdesak melawan Chopper Gaban, Luffy pun kemudian langsung menggunakan mode Gear 5-nya. Jelas hal ini pun langsung membuat Chopper Gaban bersemangat untuk bertarung melawan Luffy. Namun, pertarungan mereka berdua pun tidak berjalan lama karena Chopper Gaban telah puas menguji kemampuan dari Luffy. Nah, setelah merasa puas bertarung dengan Luffy, Chopper Gaban kemudian meminta teman-temannya untuk berhenti bertarung karena tujuan awalnya memang hanya sekedar untuk menguji kekuatan dari kelompok bajak laut topi jerami. Nah, setelah pertarungan tersebut, Chopper Gaban kemudian memperkenalkan dirinya sebagai mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Jelas hal ini pun membuat semua kru bajak laut topi jerami terkejut dan tidak menyangka jika mereka akan bertemu dengan sisa-sisa dari kelompok bajak laut Goldie Roger. Tepat di momen ini, Luffy kemudian bertanya, "Apa kalian mengenal Rayleigh dan Akagami no Sen?" Chopper Gaban pun kemudian menjawab, "Tentu saja karena kami pernah satu kapal dengan mereka." Chopper Gaban juga menjelaskan bahwa Rayleigh telah dihubungi untuk segera datang ke Pulau Elbaf. Selain itu, Chopper Gaban juga menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami kenapa mereka bisa berada di Pulau Elbaf. Karena hal tersebut memang sudah direncanakan sejak awal dan tujuan mereka memang ingin bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami, khususnya dengan Luffy. Jelas hal ini pun membuat Luffy bertanya-tanya kenapa mereka ingin bertemu dengannya. Chopper Gaban pun kemudian menjelaskan bahwa semua ini ada kaitannya dengan pesan Joy Boy yang ditinggalkan di pulau terakhir, yaitu Pulau Locktail. Chopper Gaban juga menegaskan, jika kau ingin tahu pesan itu sekarang, maka sama saja kau tidak menikmati petualanganmu untuk mendapatkan harta karun One Piece. Luffy yang mendengar hal ini pun kemudian memutuskan untuk mencari tahunya sendiri karena Luffy yakin dia akan menjadi seorang raja bajak laut dan kelompok bajak laut topi jerami lah yang akan mendapatkan harta karun One Piece. Mendengar semangat dari Luffy, Chopper Gaban pun kemudian tersenyum dan tidak menyangka bahwa Luffy akan mengingatkannya pada Roger. Kemudian setelah itu, selain mempertemukan antara mantan anggota bajak laut Goldie Roger dan kelompok bajak laut topi jerami, di bagian awal Ars Elbaf nantinya, kita juga akan melihat pertemuan antara Nico Robin dan Jaguar di Soul. Nah, menariknya dalam pertemuan ini, Soul menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami bahwa selama ini ada orang-orang tertentu dari berbagai tempat yang tertarik untuk mempelajari tulisan kuno Poneglyph. Dan alasan kenapa mereka tidak ditangkap oleh pemerintah dunia, karena selama ini Pulau Elbaf bukan menjadi wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Bahkan Pulau Elbaf dilindungi langsung oleh Sang Kaisar Lautan Akagami no Sen. Selain itu, Jaguar Diesel juga memberikan kabar menarik kepada Nico Robin bahwa dirinya telah membentuk organisasi khusus untuk mengungkap semua pesan yang tertulis pada batu Poneglyph. Karena menurut Jaguar Diesel, kelompok bajak laut Goldie Roger tidak menerjemahkan semua pesan yang ada pada batu Poneglyph, khususnya pada batu Rio Poneglyph. Selain itu, Jaguar Diesel juga menegaskan, meskipun Pulau Elbaf terlihat aman bagi mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat pemerintah dunia akan mengetahui hal ini. Nah, bisa jadi ya bosku, bahwa hal inilah yang akan menjadi puncak dari Ars Elbaf, di mana pemerintah dunia akan datang ke Pulau Elbaf. Sehingga hal inilah yang akan menjadi sebuah pematik awal dimulainya pertempuran besar sebelum para bajak laut mendapatkan harta karun One Piece. Nah, itu tadi merupakan preview dan hal menarik yang akan terjadi di chapter 1125 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.